Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Rohmanan MTHI selaku dosen pembimbing mata kuliah Qiraatul Kutub serta teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, serta keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan kali ini. Kedua, sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami bahas yakni kisah Nabi alaihi salam dalam kitab Qasas Al-Anbiya. Perkenalkan, nama saya Nadia Prihantini selaku moderator sekaligus pemateri dan dua anggota kelompok saya yakni Lailatul Rahmah dan Intan Hafidatun Nisa. Langsung saja kita buka presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya persilahkan pemateri untuk menyampaikan materi pertama, izinkan saya untuk memaparkan peta konsep dari kisah Nabi Hud alaihissalam pada kitab Qasas Al-Anbiya dari halaman 45 sampai 50. Jadi di sini kita akan membahas tentang yang pertama kisah Nabi Hud alaihissalam, yang kedua itu ada azab-azab yang ditanggung oleh kaum Nabi Hud, dan yang ketiga membahas tentang manfaat yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Hud tersebut. Baik, di sini saya akan persilahkan kepada Mbak Intan Hafidatun Nisa untuk memaparkan bab kisah Nabi Hud alaihissalam. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asya Nabiullahi Nuh alaihi salam ba'da tufani qalilan. Telah hidup Nabi Nuh alaihi salam sesudah terjadinya banjir bandang. Wa takasarul khalqu wa tafarraqu fil bilad. Masyarakat pada saat itu sudah mulai bertambah banyak dan juga terpecah belah. Waqtara kullu jama'atin makanan yaskununa fihi. Setiap kelompok memilih tempat untuk mereka tinggali, untuk mereka tempati. Jadi setelah banjir bandang yang memusnahkan umat Nabi Nuh yang durhaka, pada saat itu diceritakan di sini masyarakat sudah mulai banyak. Di sini ada kata asya. Asya merupakan fi'il madi yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu, yang mana asya di sini termasuk ajwaf ya'i, yakni huruf kedua ain atau ain fiilnya itu adalah berupa huruf ilat, yakni ya. Kemudian wa hunaka baina Uman wa Hadramaut ikhtaru adun hadhil buq'ah. Tempat itu yang dipilih oleh kaum Ad ada di antara Oman dan Hadramaut. Wa kanat tusamma bil ahqafi, dan dinamakan dengan Al-Ahqaf. Wahia jibalur ramli bil Yaman, yaitu gunung pasir di Yaman. Wa kanat mutallatan alal bahri, yang menghadap ke laut. Sakana fiha huwa wa auladuhu. Nabi Nuh alaihi salam dan anak-anaknya tinggal di sana. Wa kanat ajsaduhum tawilatan wa azimatan. Perawakan mereka itu tinggi dan besar. Wa bana huwa wa auladuhu madinatan azimatan. Nabi Nuh alaihi salam dan anak-anaknya membangun sebuah kota yang besar. Zata a'madatin
tansamuha iram, yang dikenal dengan ciri khasnya yaitu tiang-tiang yang besar yang disebut dengan iram. Wahia madinatun lam yukhlaq misluha fil bilad, yaitu kota daerah yang tidak pernah ada sebelumnya. Fakanat biladuhum bilada basatina wa khodorotin. Adapun kota tersebut atau tempat tersebut itu merupakan bilada basatin, perkebunan yang banyak tumbuh-tumbuhan hijau. Wa kanat ukuluhum qawiyatan mufakkiratan. Mereka memiliki pemikiran yang kuat dan bijaksana. Fajama'u bainal quwwati wal ilmi, sehingga bercampur baurlah antara kekuatan dan ilmu. Di sini ada kata tusamma. Tusamma merupakan fi'il mudhari yang mahal rofa, fi'il mudhari yang dibaca rofa. Adapun tanda rofanya yaitu dhammah yang dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Karena fi'il mudhari ini berakhiran huruf ilat berupa ya. Dibaca tusamma. Kemudian wa badalan min ayyashkurullaha ala hadhihi ni'ami kafaru billahi ta'ala wa usidu fil ardi. Alih-alih mereka bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, kafaru billahi ta'ala wa usidu fil ardi, mereka malah menyekutukan Allah dan juga merusak bumi. Wa abadu salasata asnamin min dunillahi azza wa jalla, dan menyembah 3 berhala selain Allah. Berhala yang mereka sembah yakni Suda, Samuda, dan Hiro. Wa kanu awwala man abadal asnama ba'da tufan, dan mereka adalah orang-orang yang pertama menyembah berhala setelah banjir bandang pada zaman Nabi Nuh. Nah, di sini ada kata salasata asnamin. Salasata asnamin di sini termasuk susunan idofah yang terdiri dari salasata sebagai mudhof dan juga asnamin sebagai mudhof ilaih. Idofah adalah 2 kalimat yang dijadikan satu. Kemudian lafadz kedua atau kalimat kedua pasti beri'rab jar. Nah, tanda jarnya di sini adalah menggunakan kasroh. Kemudian faba'atsallahu fihim akhahum Hudan alaihi salam, maka Allah mengutus kepada mereka di antara saudaranya yaitu Nabi Hud alaihi salam. Wa kana azimal jasadi qawiyan mislahum. Nabi Hud memiliki perawakan yang besar dan kuat seperti mereka. Wa kana min ausatihim nasaban wa akramihim baitan. Dan Nabi Hud berasal dari nasab mereka, berasal dari keturunan mereka untuk memuliakan rumah mereka. Fada'ahum ila ibadatillah. Lalu kemudian Nabi Hud mengajak mereka untuk menyembah Allah. Wa tarki ibadatil asnami, dan meninggalkan menyembah berhala. Wa nahahum anidzulmi, dan mencegah mereka dari berbuat zalim, wal batshi, dan kekerasan, wa tughyani, dan semena-mena atau penindasan. Di sini ada kata ila ibadatillahi. Ila merupakan ila merupakan huruf jar. Kemudian ibadati merupakan isim masdar dari fi'il madi abada ya'budu. Di sini ibadati dibaca jar, tanda jarnya kasroh karena kemasukan huruf jar yaitu ila. Kemudian Allahi ini dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih dari ibadatillah, dari ibadah. Jadi ibadatillahi merupakan susunan idofah, mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian faqalu man asyaddu minna quwwah. Kaum Ad mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami?
Wa nasu annallaha ta'ala alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Mereka lupa bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan mereka tentu lebih kuat daripada mereka. Wa qalu li Hudin alaihi salam, mereka berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, inna lanaraka fi safahatin wa dha'fi aqlin. Sesungguhnya kami melihatmu dalam kebodohan dan lemah akal atau gila. Jadi mereka menganggap Nabi Hud ini gila. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan kami mengira kamu adalah termasuk orang-orang yang berbohong. Faqala lahum Hudun, kemudian Nabi Hud menjawab, ya qaumi laisa bisafahatun wa kaifa akuna kadzalika wa ana rasulur rabbil alamin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku tidaklah bodoh. Bagaimana aku dalam keadaan seperti itu sedangkan aku merupakan utusan Tuhan semesta alam. Wa ana lakum nasihun fi da'wati aminun ala tablighiris. Jitakum li uballighukum ma kulliftu bihi min risalati rabbi. Saya datang kepada kalian untuk menyampaikan apa yang diperintahkan, apa yang telah diutus kepada saya atas risalah-risalah Tuhan saya. Wa ana lakum nasihun fi da'wati aminun ala tablighi risalah. Dan saya memberi nasihat kepada kalian dengan seruan yang benar, dan atas penyampaian risalah. Wa bada'a yadhkuruhum bi ni'amillahi ta'ala alaihim. Nabi Hud alaihi salam memulai dengan mengingatkan kaum Ad, mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Wa yukhawifuhum min adzabillahi wa ghadabihi, dan menakuti mereka akan azab dan murkanya Allah. Wa bima hadasa min qaumi Nuhin min qabl, dan juga dengan apa yang sudah terjadi pada kaum Nabi Nuh sebelumnya. Di sini ada kalimat kuliftu. Kuliftu ada terdiri dari dua kalimat. Yang pertama yaitu kulifu, yang merupakan fi'il madi mabni majhul. Dan yang kedua yaitu dhamir rafa mutaharrik. Kulifu ini adalah fi'il madi mabni majhul yang mana awalnya adalah kalafa. Fi'il madi mabni majhul merupakan fi'il madi yang kalimat fi'il yang fa'ilnya ini dibuang dan digantikan posisinya oleh maf'ul bih atau yang biasa dikenal dengan naibul fa'il. Nah, cara merubahnya dari kalafa menjadi kulifa yakni dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Di dhammah huruf awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhir. Yang awalnya kalafa menjadi kulifa. Dan di sini ada dhamir rafa mutaharrik berupa tu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian dalam penyampaian saya sebelumnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Intan telah memaparkan sedikit kisah Nabi Hud alaihissalam. Selanjutnya kisah tersebut akan dilanjutkan oleh Mbak Lailatul Rahmah. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahmah dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Mbak Intan tentang cerita dari Nabi Hud alaihissalam. Langsung saja pada halaman 46 baris terakhir dari kitab Qasasul Anbiya. Faqala, maka Nabi Hud berkata, wadhkuru idza ja'alakum khulafa'a qaumi Nuhin. Dan ingatlah kalian tatkala Allah menjadikan kalian khalifah dari kaum Nabi Nuh. Wa ja'alakum warasatahu wa zadakum bastatan fi ajsamikum wa quwwatan fi abdanikum.
dan Allah menjadikan kalian pewarisnya dan menambahkan kekuatan tubuh kalian serta perawakan kalian. Artinya melebihkan kekuatan tubuh serta perawakan kalian ini, dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa kaum Nabi Nuh ini memiliki badan yang sangat kuat dan juga badan yang sangat tinggi. Kira-kira tingginya kaum Nabi Nuh dahulu yaitu sekitar 100 dhira, dan yang paling pendek adalah 60 dhira. Fadhkuru ala Allahi washkuruhu wa'buduhu wahdahu la'allakum tuflihun. Ingatlah akan nikmat-nikmat Allah dan bersyukurlah kalian kepadanya, dan menyembahlah kalian kepadanya semata agar kalian beruntung. Nah, kata atau lafadz wadhkuru di sini merupakan fi'il amr. Kemudian lafadz khulafa'a menjadi maf'ul bih dari lafadz ja'ala. Ja'ala di sini merupakan fi'il madhi. Lafadz fi ajsamikum. Kata ajsam di sini dibaca kasroh sebab ia merupakan ismun majrur dari lafadz fi, di mana lafadz fi ini merupakan harfu jarrin. Selanjutnya, hawala ma'ahum Hudun alaihi salamu katsiran. Nabi Hud pun mencoba untuk lebih banyak bersama mereka. Artinya Nabi Hud di sini lebih sering dalam kesehariannya lebih sering berbaur kepada kaum-kaumnya. Amarahum bi ibadatillahi wahdahu wa tarku ibadatil asnami wal awthani. Kemudian Nabi Hud ini memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan perbuatan menyembah berhala-berhala seperti berhala asnam dan juga berhala awthan. Lafadz bi ibadati di sini sama menjadi ismun majrur sebab ada lafadz bi sebelumnya, di mana lafadz bi juga merupakan harfu jarrin. Kemudian ibadati ini juga menjadi mudhof, yang mana mudhof ilaihnya yaitu lafadz Allahi, sehingga lafadz Allahi di sini harus dibaca dengan kasroh. Selanjutnya, faqalu yahudu ma ji'tana bi hujjatin qawiyatin tadullu ala annaka rasulun minallahi. Kemudian kaum Nabi Hud ini berkata kepada Nabi Hud, wahai Hud, tidaklah engkau mendatangkan kepada kami suatu bukti kuat yang menunjukkan bahwa engkau ini sesungguhnya adalah utusan Allah. Nah, lafadz bi hujjatin qawiyatin, hujjatin ini juga merupakan ismun majrur sehingga dibaca kasrah sebab ada lafadz bi. Kemudian qawiyatin merupakan na'tun atau kata sifat dari lafadz hujjatin. Jadi hujjatin di sini menjadi man'ut dari qawiyatin. Wa ma nahnu bitariki alihatina allati na'buduha. Dan tidaklah kami akan meninggalkan dewa yang kami sembah. Wa ma nahnu laka bimu'minina wa musaddiqina birisalatika. Dan tidaklah kami akan percaya atau beriman dan membenarkan akan risalahmu. Wa hakada tahaddu Hudan alaihi salam wa talabu minhu nuzulal adabi. Dan seperti itulah penentangan kaum Nabi Hud kepada Nabi Hud, dan kaum Nabi Hud tersebut meminta diturunkan azab kepada mereka. Faqalu fa'tina biha ta'ibuna minal adabi in kunta minas shadiqina fi da'waka.
wa kana hadza muntahat tahaddi wal ghururi. Kemudian kaum Nabi Hud ini berkata kepada Nabi Hud, datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami jika engkau ini memang benar-benar termasuk golongan orang-orang yang jujur dengan seruanmu. Dan begitulah puncak dari penentangan atau akhir penentangan dan kesombongan dari kaum Nabi Hud. Nah, selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang bidayatul azabi, yaitu tentang awal dari suatu azab, yaitu azab yang diberikan kepada kaum Nabi Hud alaihi salam. Dhalla qaum Hudin ala hadhil hali. Tatkala kaum Nabi Hud tetap dalam keadaan seperti ini dan tetap bersikap keras kepala. Wadama ainaduhum hatta haqqat alaihimul kalimatu wa halla bihim masta'jiluhu wa angkaruhu. Sehingga permintaan atau ucapan mereka sebagai bentuk pengingkaran itu terwujud. Fa'amsakat as-sama'u 'anil matori. Maka hujan pun tertahan, artinya hujan lama tidak turun. Wajafat abduru'u. Dan ternak pun menjadi kering. Artinya ternak di sini yaitu ternak yang menghasilkan susu. Wajdabatil ardu salasa sanawatin kamilatan. Dan bumi pun menjadi tandus selama 3 tahun penuh. Hatta ausyaku alal halaki, sehingga semuanya nyaris rusak. Walam yu'minu wa dhallu ala ainadihim. Dan kaum Nabi Hud ini masih tidak percaya atau tidak beriman dan mereka tetap keras kepala. Fa'arsalu wafdan ilal harami liyatlubul matara minallah. Maka kaum Nabi Hud ini mengirimkan perwakilan untuk pergi ke tanah haram agar meminta hujan kepada Allah. Nah, lafaz wafdan di sini merupakan maf'ul dari kata arsalu. Ilal harami, al harami di sini dibaca kasrah sama seperti yang tadi yang menjadi ismu majrur dari lafaz ila. Faqama za'imul qaumi wa huwa Qil bin Ainazah. Maka pembesar kaum tersebut pergi, di mana pembesar kaum ini yaitu Qil bin Ainazah. Fada'allaha, maka pembesar kaum tersebut berdoa kepada Allah. Faro'a salasa sahabatin bayda'a wa hamra'a wa sauda'a. Kemudian pembesar kaum tersebut melihat 3 awan, yaitu awan putih, awan merah, dan juga awan hitam. Wanada munadin minas samai. Maka seseorang dari langit menyerukan, ikhtar liqaumika sahabatan. Pilihlah awan untuk kaummu. Lafaz ikhtar di sini merupakan fi'il amr. Wa min jahlihi ikhtar sahabata sauda'a dhannan minhu anna fiha al-khaira wal matara al-kathira. Bodohnya seorang pemimpin kaum tersebut, ia memilih awan hitam dengan mengira bahwa dalam awan hitam tersebut ada suatu kebaikan dan juga akan menurunkan hujan yang lebat. Wasaqallahu
hadhihi sahabata ila madinati Iram. Kemudian Allah mengirim awan tersebut ke kota Iram. Lafaz Allahu di sini dibaca dhammah karena ia menjadi fa'il atau subjek dari lafaz saqo, di mana setiap fi'il itu akan membutuhkan fa'il atau setiap kata kerja akan membutuhkan subjeknya. Wa dhanna mu'adin anna hadhihi sahabata fihal mataru. Dan kaum Ad tersebut mengira bahwa sesungguhnya awan tersebut akan menurunkan hujan. Wa qalu hadza 'aradun mumtirna. Sehingga kaum Nabi Hud atau kaum Ad ini berkata, ini adalah mendung yang diturunkan untuk kita. Wa uhiya ila Hudin alaihi salam. Kemudian Nabi Hud ini diberi wahyu oleh Allah. Anna hadza huwal adabu. Sesungguhnya ini adalah azab. Faqala. Kemudian Nabi Hud berkata kepada kaumnya, bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adzabun mu'limun lil ghayati. Bukan, melainkan itu adalah angin topan yang diciptakan untuk kalian dengan tujuan azab yang menyakitkan. Wa kharajat rihun syadidatun min hadhihi sahabati. Muncullah angin topan yang sangat dahsyat dari awan tersebut. Innaha rihun aqimun. Sesungguhnya angin topan ini membinasakan. Ai rihun la matara fihi. Artinya angin topan tersebut tidak akan menurunkan hujan. Kal mar'ati lati la talidu. Bagaikan seorang perempuan atau wanita yang tidak melahirkan. Laqad kharajat ar-rihu minas sahabati ala hay'atil halaqati. Muncullah angin topan dari awan yang menggumpal. Wa hiya ar-rihu sarsaru litusbiha adaban aliman. Angin topan yang gemuruh ini diturunkan sebagai azab yang amat menyedihkan. Tudammiru kulla syai'in atas alihi wa tuhlikahu bi'ni rabbiha wa amarahu. Setiap sesuatu yang datang itu dibinasakan dan dirusak oleh angin topan tersebut atas izin dari Tuhannya dan perintahnya. Wastamarat hadhihi rihu sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman. Dan angin topan tersebut berlangsung selama 7 hari dan 8 malam secara terus-menerus. La khairu fiha. Dan tidaklah ada suatu kebagusan dari angin topan tersebut. Fatarul qumu ba'daha sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyatin. Maka kamu telah melihat kaum sebelumnya mati bergelimpangan seperti batang pohon kurma yang lapuk. Fa asbahu ba'da hada la yura min atharihim illa masakinihim. Maka tidak ada yang terlihat lagi kecuali jejak tempat tinggal mereka. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, yaitu Mbak Nadia Prihantini.
Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan kisah awal turunnya azab dari Mbak Lailatul Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ar-rajulu idza ikhtaba'a fi kahfin minal kahufi. Dan adapun seorang lelaki yang bersembunyi di dalam gua dari beberapa gua, takhruju ar-rihu wara'ahu, maka muncullah angin dari belakang mereka. Angin di sini dimaksudkan sebagai angin topan. Fatadakhulu ila kahfi fataqataluhu, dan masuklah angin tersebut ke dalam gua, maka membunuh mereka. Warohat hadhihi ar-ruhi tadamiru al-buyuta bi amri rabbiha. Kemudian angin itu mulai pergi dan binasalah rumah-rumah dengan perintah Tuhannya. Jadi lafaz kana ini sebagai fiil, yakni fiil madi, ar-rajulu sebagai fa'il. Fa'il di sini bentuknya isim. Fi kahfin jar majrur karena kemasukan huruf jar. Huruf jar di sini yakni fi. Lalu lafaz takhruju di sini menjadi fiil. Fiil di sini adalah fiil mudhari, yang fiil madinya yakni kharaja yakhruju. Yang mana huruf kemasukan ta sebagai huruf mudhari'ahnya. Ar-rihu sebagai fa'il dari fiil takhruju. Lafaz wara'ahu sebagai maf'ul. Maf'ul di sini maf'ul yang berupa dzarf madruf. Lafaz bi amri rabbiha, bi amri menjadi jar majrur karena kemasukan huruf jar, yakni bi. Rabbiha susunan idhofah. Rabbi menjadi mudhof, ha menjadi mudhof ilaih. Mudhof ditambah mudhof ilaih menjadi idhofah. Ciri-ciri mudhof: tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Hukum mudhof ilaih hukumnya jar. Mata kullu kufari fasoru jami'an. Matilah setiap orang-orang yang kafir. Misla juzu'in nakhli bila ru'usin, seperti batang pohon kurma tanpa ada kepala. Amma Hudun alaihi salam, adapun Nabi Hud alaihi salam, falaqad amarahu ta'ala ayyadakhula ila khatiratin, maka Allah sungguh benar-benar memerintahkan kepada Nabi Hud untuk masuk ke dalam penjara. Huwa wa man ma'ahu minal mu'minina, bersama orang-orang yang beriman kepadanya. Fakanat ar-rihu idza dakhalat alaihim tulinu juludahum, maka ketika angin topan tersebut masuk mengikuti mereka, jadilah lembut kulit mereka. Wa yafrahuna biha, dan mereka gembira dengan adanya angin topan tersebut. Wa ba'da halaki 'adin, dan setelah kerusakan kaum Ad, kharaja Hudun wa man amana ma'ahu, keluarlah Nabi Hud alaihissalam berserta para pengikutnya.
liya'isha ba'da dzalika amron tawilan tsumma matu wa dafana fi hadral maut. Untuk hidup lebih lama dari kejadian tersebut, yang kemudian mati dan dikuburkan di tanah hadral maut. Lafadz mata di sini menjadi fiil. Fa'ilnya yakni kullu kufari. Kullu itu menjadi taukid, al-kufari isim yang ditaukidi. Fasoru menjadi fiil, jami'an menjadi hal. Mislah menjadi fa'ilnya soru. Misla juju'in nakhli, fa'ilnya soru, fa'ilnya yang berupa idofah, yang mana misla sebagai mudhof, juzu'in sebagai mudhof dan mudhof ilaih, an nakhli sebagai mudhof ilaih. Bila ru'usihim, kedudukannya sebagai jar majrur. Amma sebagai huruf, hudun sebagai mubtada. Karena apa? Karena hudun termasuk isim ma'rifat. Apa saja isim ma'rifat tersebut? Domir, nama, al, mausul, mudhof isyarah. Isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Setelah mubtada pastinya ada khobar. Yang mana khobar? Alaihi itu sebagai khobar. Alaihi susunannya jar majrur. Jadi khobar jar majrur di awal kalimat menjadi khobar. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Hud alaihissalam. Fawaidul qissati, manfaat dari kisah. Al-awwal, adamul iltirari bil quwati, tidak mengakui kekuatan. Allati yamnauha Allahu lil insani, yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Di sini terdapat lafadz allati yang berarti isim mausul. Yamnahuha kedudukannya sebagai maf'ul yang mengandung silahnya alati. Allahu sebagai fa'il, lil insani sebagai pelengkap yang berupa jar majrur. Asani syakarallahu ala ni'mati sihhati wal afiyah, bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan dan kesejahteraan. Di sini terdapat lafadz syakarallahu menjadi mubtada, ala ni'mati sihhati menjadi khobar yang berupa idhofah, wal afiyah, wa di sini termasuk waw athof karena bermakna dan. Wal afiyah menjadi ma'tuf alaih yang hukumnya jar. Yakunu bitaskhiriha fi ta'atillahi wa mardatihi, dengan memanfaatkan ketakwaan kepada Allah dan keridhoannya. Maksud di sini dengan kita memanfaatkan ketaatan kita kepada Allah dan mengharap keridhoannya. As-salis adamu du'ai ala nafsi bil adabi. Adamu du'ai, tidak berdoa ala nafsi bil adabi, untuk menyiksa diri sendiri. As-salis di sini sebagai mubtada, itu adamul du'ai itu sebagai khobar. Khobarnya yang berupa jar majrur.
dan berupa idhofah. Adabu sebagai mudhof, adduai sebagai mudhof ilaih. Bil adabi sebagai pelengkap yang berupa jar majrur. Ar-rabi' Allahu yakhfadu ibadahul mu'minina. Allah melindungi hamba-hambanya dari hamba-hambanya yang beriman. Lafadz Allahu sebagai di sini kedudukannya sebagai mubtada karena isim ma'rifat di awal kalimat. Apa saja isim ma'rifat itu? Domir, nama, al, mausul, mudhaf, isyarah. Maf'ul dari itu yahfadu. Yahfadu itu sebagai khobar. Ibadahu sebagai maf'ul bih. Al-mu'minina sebagai sifat. Wayanjuyihim min kaidil kafirina, dan menyelamatkan mereka dari rencana-rencana orang-orang kafir. Maksudnya di sini Allah akan menyelamatkan mereka yang beriman dari tipu daya orang-orang kafir. Al-khamis asyirku sababu syikoi al-insani fid dunya wal akhirah. Syirik adalah penyebab kesengsaraan manusia di dunia dan di akhirat. Lafadz asyirku menjadi mubtada karena isim ma'rifat di awal kalimat yang berupa al itu sababu menjadi khobar. Lafadz wal akhirah dan lafadz syiko'il insani menjadi pelengkap yang berupa idhofah. Syiko ini menjadi mudhof, al insani menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya jar. Fid dunya jar majrur karena kemasukan huruf jar. Lafadz wal akhirah ini wa di sini karena berarti dan menjadi atof. Al akhirah menjadi maftuf alaih. Maftuf alaih hukumnya jar. Cukup sekian pemaparan kisah Nabi Hud alaihissalam dalam kitab Qasas al-Anbiya dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan dari kelompok kami. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.